Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai persamaan parameter, nggak terlalu mendalam, kita nggak akan belajar turunannya dan lain-lain, tapi bagaimana menggambar yang dinamakan fungsi dalam bentuk parameter atau persamaan parameter gitu ya. Kenapa diperlukan persamaan parameter? Coba kita lihat dulu masalahnya. Perhatikan kurva yang merah ini. Jadi sebuah partikel ini bergerak di bidang sepanjang kurva yang merah. Geraknya gitu ya. Nah, kurva tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai fungsi Y, fungsi X gitu ya. Ini horizontalnya sumbu X, ke atasnya Y, fungsi X. Atau kalau partikel bergerak mungkin ini fungsi yang lain, T itu waktu terhadap posisi. Jadi intinya ini kita tidak bisa menyatakan Y fungsi X karena dia bukan fungsi. Di satu ada titik X, misalkan di sini yang saya tunjuk, nilai Y-nya bisa ada 3. Ya nggak boleh. Di sini sih memang satu X, 1 Y. Tapi ada daerah di mana ini kalau pas menyinggung sini 1 X, 2 Y. Nggak boleh. Nggak bisa Y fungsi X. Mau dibalik X fungsi Y juga nggak bisa karena di sini kalau diiris mendatar Y, 1 Y, dapat X-nya bisa lebih dari 1 buah. Nah, absis dan ordinat, absis itu komponen X ya, nilai X-nya, ordinat itu Y-nya. Absis dan ordinat dari partikel tersebut berubah terhadap waktu, tapi waktunya nggak terlihat di sini. Yang ada posisi dia setiap saat, gitu ya, seperti ini. Nah, untuk itu kita akan menyatakan X-nya fungsi dari T. Kenapa fungsi dari T? Karena absisnya berubah-ubah terhadap waktu. Nilai X-nya berubah-ubah. Jadi X-nya dinyatakan sebagai fungsi dari T, demikian juga posisi Y-nya. Fungsi dari T. Nah, fungsi seperti ini dinamakan fungsi parameter. Ya, T-nya disebut parameter. Nah, kemudian, oh ya ini udah saya sebut kecepatan barusan. Pasangan ini disebut persamaan parameter, boleh juga fungsi parameter. Nah, kalau kita jalankan T-nya, gitu, maka kita dapat pasangan-pasangan terurut untuk berbagai nilai T. Misalkan T0. Waktu T0 misalkan dimulai di titik ini yang saya tunjuk. Nah, di situ. Berarti X-nya posisinya di FT0, Y-nya di GT0. Jadi yang posisi ini, tengah-tengahnya tanda plus itu adalah FT0, GT0, waktu T-nya 0. T-nya mana di grafik? Nggak terlihat ya T-nya. Hanya terlihat ini pangkal atau awal geraknya. Kemudian dengan T-nya naik, kita hitung nilai X dan Y. Untuk berbagai nilai T, terbentuklah kurva kayak ini. Jadi ingat, ini bukan Y fungsi X, tapi pasangan Ft, GT. F-nya X-nya, G-nya itu Y-nya. Nah, ini disebut kurvanya kurva parametrik. Oke. Aduh, kecepatan lagi saya ngomongnya. T-nya nggak terlihat di sini ya. Hanya dengan adanya panah ini kita tahu bahwa kalau T-nya membesar, dia bergerak ke sana si partikelnya. Makin T-nya besar, terus ke sana. Nah, bagaimana menggambarkan sebuah kurva parametrik? Jadi kalau diberikan ini persamaan parameter, suruh gambar kurvanya dalam bidang X, Y. Nah, caranya dengan menghilangkan T-nya. Karena di gambar ini T-nya nggak muncul gitu ya, nggak kelihatan. Bukan nggak muncul.
Kita lihat contoh-contohnya supaya paham. Menggambar kurva parameter. Saya crop yang ke 1 dulu. Ingat kalau nggak paham nanya ya, nanya. Jangan diem aja. Mahasiswa ini selalu ada 3 macam. Yang udah paham ya tentunya nggak nanya, nggak apa-apa. Yang belum paham diem aja. Paling cilaka yang ketiga. Nggak paham, nggak pernah, kalau ditanya ngerti diem, ditanya nggak ngerti juga diem. Nah itu termasuk mahasiswa yang gila. Gitu ya. Jangan masuk kategori mahasiswa gila. Kalau nggak paham, nanya. Kalau paham mau nanya juga boleh kalau untuk meyakinkan gitu. Oke, kalau mau menggambar fungsi parameter seperti ini dengan dibatasi T-nya seperti ini, kita eliminasi T-nya dari persamaan tersebut. Saya punya X sama dengan T kuadrat min 2T. Saya punya Y sama dengan T tambah 1. Nah, untuk menghilangkan T-nya saya gunakan yang Y ini. Menjadi T sama dengan Y min 1. Saya masukkan ke yang atas. Menjadi X sama dengan T-nya diganti Y min 1. Min 2, T-nya diganti Y min 1. Nah, saya punya persamaan dalam X, Y kan? Saya sederhanakan dulu. Min 2Y ditambah 1. Min 2Y. Habis 2Y-nya. Enggak deh. Tambah 1. Itu. Y kuadrat min 4Y ditambah Bapak, 2. Ya? Itu plus 2 ya harusnya. Min 2Y plus 2. Oh, plus 2. Belum bisa ngitung. Gitu ya. Ini bisa difaktorkan nggak ya? Y berapa? Bisa nggak? B kuadrat 6. Min 3 min 1. Min 1 min 3 Pak. Min 3 min 1. 1. Oh ya. Nah, ini gambarnya apa nih? X sama dengan ini. Nah, supaya ini. Tulis di bawahnya. Yang ini tak lain adalah parabola ya. Tapi X fungsi Y. Parabolanya membuka ke kiri atau ke kanan. Kita lihat koefisien Y kuadratnya positif, jadi parabola membuka ke kanan. Saya gambar. Memotong ini X-nya akan bernilai 0 kalau Y-nya 1 atau Y-nya 3. Saya gambarnya. Memotong Y1 dan Y3. Betul ya? Ini betul ya. Y1, aduh. Kalau gitu jangan ini. Agak bawah Y1 dan Y3. Y1 dan Y3 ya. Nah, melalui itu. Jadi gambarnya parabola membuka ke kanan karena koefisien ini positif. Gambar parabola kalian sudah lahir. Puncaknya kalau Y-nya 2. Kalau Y-nya 2 jadi berapa ini? 2 kurangi 1 dikalikan 2 kurangi 3. Jadi berapa tuh? Aduh, nggak bisa ngitung. 1 min 1. Jadi min 1. Di sini min 1X. Min 1 ya. Nah, parabola seperti itu. Parabola. Nah, ini harusnya agak bulat, jangan lancip gitu. Salah. Harus makin ke itu ya, makin membuka ya. Ini juga makin membuka. Ya, saya nggak pintar gambar. Ininya harusnya nggak lancip, bulat gitu ya. Nah, seperti itu. Belum selesai. Kan dibatasi T-nya antara min 2 sampai 4. Coba kalau T-nya min 2, berapa X dan Y-nya? T-nya min 2. Saya masukkan ke sini. Min 2 jadi 4.
dikurangi ini. Jadi min 8 ya? 8, Pak. Hah? Oh, 8. Nanti dulu, saya tabelin aja ya. Kalau T-nya min 2, X-nya jadi 8, Y-nya berapa? Min 1 ya? Betul? Kalau ujungnya saya mau lihat kalau T-nya 4, 16 dikurangi itu 8 juga ya? Ini yang atas betul 8. Min 2 jadi 4 aja betul ya. Ini Y-nya 4, 9 ya. Nah, artinya waktu 5, Pak. Hah? 5, Pak. Aduh, Y-nya 5. udah nggak bisa ngitung saya nih. Gitu. Coba saya mau tandai 8, min 1. 8, min 1. Ini kan gitu ya. Ini juga makin ke atas. Kira-kira aja ya. X-nya 8, Y-nya min 1. Nah, ini. Koordinat 8, min 1. Kemudian waktu T-nya 4, 8,5. X-nya 8, Y-nya 5 di sini. Ya, ini tingginya 5. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa waktu T awal, yaitu min 2, posisinya saya gambar dengan warna lain, di sini, hijau. Waktu T-nya paling besar, T-nya 4, dia posisinya di sini. Berarti partikel itu, kalau itu menggerakkan gerak partikel, ya dia bergerak begitu. Ikuti warna hijau yang saya gambar. Kita gambar panah itu. Ini menyatakan bahwa dengan membesarnya T, mengikuti arah ini. Jadi gambarnya hanya yang hijau aja ya. Jangan parabolanya jangan diterusin ini. Ini juga parabolanya yang merahnya nggak dipakai yang di sini. Kok hijau sih? Ini yang merah nggak kita pakai. Hanya kurva yang hijau gambarnya. Begitu. Itu menggambar fungsi parameter. Kamu nanya. Ya? Itu yang tadi pas nentuin kan X-nya 8 sama 8. Nah, itu nentuin Y-nya gimana Pak tadi? Masukin sini sama. Jadi T-nya min 2, masukin sini X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Iya. Sama. Ya, waktu 4 juga T-nya masukin sini dan masukin sini. Oke. Atau dari sini juga boleh. Oke, ya. Silakan. Maaf, saya tadi sempat ke disconnect. Itu kita nyari yang 2-1 sama 2-3-nya tuh buat apa ya, Pak? 2-1. Ya, itu. Yang mana? Yang di bawah X. Ini? Y-1, Y-3. Ini? Iya, itu di bawahnya kan ada 2-1 sama 2-3. Bukan itu mah tadi saya mau ngitung. Nggak ada hubungan, hapus aja. Saya mau ngitung. Apa tadi ya? Udah lupa saya juga. Apa ya tadi mau ngitung? Lupa lah. Udah nggak usah, pokoknya ini aja. Motong nih. Gitu ya. Di 1 dan di 3. Saya mau ngitung ini titik tengahnya. Ingat sekarang. Puncak parabolanya. Puncak parabola terjadi kalau Y-nya 1 kan? Y-nya 1. Y-nya 2, sorry. Y-nya 2, berapa X-nya? Jadi saya masukkan Y-nya 2. 2 kurangi 1. 2 kurangi 3. Dapat sama dengan min 1. Ini X kan? Jadi X-nya ini. Yang ini puncaknya X-nya tuh min 1. Dari sini. Oke ya, lupa saya juga. Hitung puncak parabola. Nah, oke. Begitu. Satu contoh lagi. Hapus dulu. Mana slide-nya? Klik. Saya crop dulu. Contoh kedua.
Pokoknya intinya harus menghilangkan T-nya ya. Ingat, harus menghilangkan T-nya. Nanti ketemu persamaan dalam XY. Oke, saya hidupkan begini. Nah, gambar fungsi parameter ini dengan T-nya di antara 0 sampai Pi. Gimana menghilangkan T dari sini? Nah, ini ada sin, ada cos. Gimana supaya hilang? Nggak boleh dikali 0 ruas kiri kanan ya. Gimana supaya hilang? Sin dan cos ada hubungan paling. Rumus identitas trigonometri yang pertama itu apa? Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Kita pakai cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Dari yang pertama saya cosnya yaitu X per 3 kan? Ini dari yang pertama cos T X per 3. Kuadrat sinnya Y per 2. Kuadrat 91. So, saya tulis supaya jadi persamaan yang baku. 2 kuadrat. Y kuadrat per 2 kuadrat. Dan 1. Ini gambarnya apa ini? Hah? Lingkaran. 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 Bukan lingkaran. Hah? Ya betul apa? Elips. Ya kan ininya beda. Itunya beda. Kalau sama lingkaran. Kalau ini lingkaran yang benjol, elips. Saya gambar elips. Ke arah X horizontal pusatnya di 00 ya. Ke arah X sejauh 3. Saya gambar lingkarannya 1, 2, 3. Ke kiri juga 1. Nanti aja. Saya bikin elipsnya dulu baru ditandain sumbunya. Kalau enggak nanti makin jelek gambarnya. Elips. Ini 3, min 3. Aduh jelek gambarnya, biar aja lah. Ini 3, salah. Y-nya 2. Min 2 gitu ya. Aduh ini jelek Ya tambah jelek. Hapus lagi. Batalin, udah itu aja. Nah, tapi ada batasan ini. Hati-hati. Ada batasan itu. Kita hitung lagi. Waktu T-nya 0 di mana? Saya tabelin lagi. X, Y-nya. T-nya 0. T-nya 0. Masukin ke sini. X-nya jadi 3 ya. Cos 0 kan 1. Y-nya 0. T-nya X-nya 3. Y-nya 0. T-nya pi. Tandain dulu. Itu awalnya. Mana? 3,0. Ini ya, dimulai dari sini berarti. Dimulai dari sini. Waktu T-nya pi. Ini 3 kali cos pi. Cos pi itu min 1. Berarti min 3. Y-nya sin pi 0. Min 3,0 ini. Nah, berarti geraknya mana? Yang ini ke sana. Pindah lagi. Ke sana. Atau dari sini ke sini. Yang jelas nih, awalnya, pangkalnya 3,0. Ini berakhirnya, ujungnya. Pakainya yang bawah, elipsnya, atau yang ini. Nggak mungkin berputar gini ya, nggak mungkin berputar. Karena hanya sampai pi. Setengah elips ini pasti. Coba ditebak. Ke atas atau ke bawah? Ke atas, Pak. Kenapa? Kalau dimasukin pi per 2, Y-nya 2. Nah, masukin aja salah satu yang di antara ini ya.
Betul, masukin yang di antara sini. Saya masukinnya pi per 6 aja 30 derajat. Kalau 30 derajat, X-nya ini akan positif, betul? Saya nggak ngitung angkanya, pasti cos. Ini pokoknya positif. Y-nya juga kalau 30 derajat, positif. Berarti kalau 30 derajat, harus ada di kuadran 1, betul? Karena kalau saya masukkan 30 derajat, ini positif X-nya, Y-nya juga positif. Kalau ke bawah kan, X-nya masih positif, tapi Y-nya negatif. Nah, nggak cocok. Berarti yang atas. Gitu. Jadi gambarnya haruslah yang kurva ini saja, yang biru saja. Nah, yang biru saja ya. Set, gitu. Yang bawah nggak ikutan. Nah, itu aja. Setengah elips. Oke. Itu fungsi parameter. Kita nggak akan berlama-lama di situ. Nanti akan dipakai untuk biasa dinamika populasi. Kalau belum paham, silahkan ditanya. Nah, kalau nggak ada, kita meningkat ke yang sedikit rumit. Aduh, cukup nggak waktunya ya? Saya hanya yang di video saya yang pertama aja yang tadi saya upload. Nanti ada lanjutannya videonya. Oke. Kita akan belajar sekarang kalau di depan kita udah membahas persamaan diferensial dari contoh-contohnya banyak pertumbuhan populasi atau dinamika populasi. Kalau pertumbuhan sepertinya nambah terus gitu. Kalau dinamika ya bisa nambah, bisa berkurang. Ya, namanya populasi tergantung keadaan lingkungannya. Nah, yang sekarang akan dibahas adalah dinamika dari dua populasi yang saling berinteraktif. Contohnya yang akan dibahas di video itu adalah antara serigala dengan kelinci. Nah, dianggap kelinci itu makanan dari serigala. Serigala nggak makan yang lain, kelinci aja diasumsikan di sini. Kelinci diasumsikan makan rumput saja. Rumput jumlahnya tak berhingga. Jadi nggak akan kehabisan makanan si kelinci. Kalau serigala bergantung ke jumlah kelinci. Tentunya bisa dipahami bahwa kalau kelinci tidak dimangsa oleh serigala, ya kelinci akan bertambah terus dengan cepat. Gitu ya, coba kita lihat bersamanya. Nah, di dalam sebuah hutan terdapat dua spesies, kelinci dan serigala. Di video saya sebenarnya saya hanya membacakan ini dengan sedikit bumbu-bumbu penjelasannya. Jadi sama dengan itunya ya. Nah, yang bikinnya juga sama, satu orang gitu. Kedua spesies ini berfungsi sebagai pemangsa, serigala tentunya pemangsa ya, dan mangsa yang dimangsa apa istilah Inggrisnya prey gitu ya. Yang dimangsa itu adalah kelinci. Predatornya serigala. Pemangsanya. Simbolnya kita pakai ini, mengikuti buku. W-nya dari wolf. Wolf. Kemudian kelincinya dari rabbit. Pakai R. Aduh, susah. Nggak bisa ngomong R dengan sempurna. Jelas keduanya fungsi dari waktu. Salah ini. Jelas jumlah populasi keduanya bergantung waktu gitu ya. Bukan keduanya fungsi dari waktu, jumlah populasinya. Nah, oh ya benar juga, keduanya maksudnya ini W dan R. Jumlah populasi serigala dan rabbit, keduanya berhitung waktu. Nah, kita lihat dulu, dalam hal tidak ada serigala, jumlah populasi akan tumbuh eksponensial ini, yaitu laju pertambahan populasi rabbit sama dengan sebanding dengan jumlah populasinya saat itu. Jadi konstanta kali jumlah rabbit. Ini yang
model pertumbuhan eksponensial yang udah dibahas di depan. Laju pertumbuhan populasi sebanding dengan jumlah populasi saat itu. Dan ini kita lihat bahwa solusinya fungsi eksponen dengan bertambahnya waktu akan meledak menuju tak hingga. Sedangkan bila tidak ada kelinci, ini untuk si serigala nih, maka jumlah serigala akan berkurang karena nggak ada makanan. Asumsinya serigalanya hanya makan kelinci gitu ya. Kalau mau dihubungkan dengan makan marmut, makan menjangan, ya interaksinya nanti jadi banyak spesies. Bisa juga makin kompleks. Biar aja itu urusan orang biologi, makin kompleks. Kita hanya menganggap dua ini aja yang berinteraksi. Nah, kalau nggak ada kelinci, atau kelincinya sedikit gitu ya, ya ini diasumsikan kelincinya 0, maka laju pertumbuhan serigala minus. Ya nggak ada makanan, dia eksponensial juga solusinya, tapi minus. Pangkat minus sekian gitu. Nah, maka serigalanya kalau diamati populasinya dengan model ini nanti lama-lama akan musnah menuju 0. Karena solusi eksponensialnya pangkat minus sesuatu gitu ya. Bergantung waktu. Nah, kenyataannya ada interaksi. Yaitu apa? Modelnya ini nggak diturunkan ya modelnya, diturunkan oleh orang yang namanya si lupa saya, Volka ya, baca dulu aja. Dalam hal kedua spesies tersebut ada serigala, ada kelinci, makanan kelinci berlimpah dari rumput. Nah, diasumsikan jumlah kelinci berkurang hanya karena dimakan serigala. Kalau nggak dimakan, umurnya bisa ribuan tahun kelinci. Nggak ada kelinci tua yang mati, itu asumsinya ya. Kalau mau faktor usia kelinci diperhitungkan, ya nanti timbul parameter lagi. Makin susah matematiknya. Di lain pihak, tingkat pertambahan serigala yang lahir bergantung pada banyaknya makanan. Kalau kelincinya banyak, serigalanya dapat makanan sehat, banyak, populasinya akan meningkat. Jadi, tingkat pertambahan serigala bergantung jumlah populasi kelinci. Kalau banyak kelincinya, serigala akan bertambah dengan cepat. Gitu ya. Oke, nah, maka dimodelkan model yang namanya ini, predator prey, pemangsa-mangsa itu ya, atau disebut juga ini yang menemukannya, yang atau yang memunculkan model pertumbuhannya, si Lotka dan Volterra ini ya. Nah, modelnya seperti ini, agak rumit ya, agak rumit. Coba kita lihat. Oh, harus saya jelaskan dulu. Tadi kalau model eksponensial hanya ini aja, hanya rabbit sendirian, serigala modelnya sendirian, nggak ada interaksi. Serigala lama-lama mati gitu karena model pertumbuhannya negatif. Rabbit akan menjadi tak hingga karena model pertumbuhannya positif, turunannya positif. Yang ini apa? Ini adalah faktor interaksi. Ini juga untuk kelinci dan untuk serigala. A-nya konstanta, RW-nya itu apa? R itu jumlah rabbit kali jumlah serigala. Kita lihat gini. Kalau jumlah rabbitnya bertambah banyak, bukan bertambah. Kalau jumlah rabbitnya besar, banyak, maka DRDT ini ruas kanan akan mengecil ya. Kan R ini dikurangi A, ininya R-nya besar. Nah, atau jangan, saya jangan lihatnya gitu. Jangan lihatnya gitu. Kalau karena ini faktornya interaksi, untuk yang pertumbuhan rabbit saya ngelihat
bagaimana populasi serigala mempengaruhi pertumbuhan rabbit. Kalau rabbitnya kalau serigalanya banyak, W-nya banyak, si wolf banyak, cenderung ruas kandang jadi kecil kan? Bahkan bisa negatif nih. Kalau W-nya besar sekali, ini bisa negatif. Kalau W-nya besar sekali artinya apa? Banyak serigala. Nah, kalau banyak serigala, rabbitnya banyak dimakan. Pertumbuhannya menurun. Bisa negatif, bisa masih positif, tergantung sebanyak apa serigalanya. Tapi makin besar, makin banyak serigala, pertumbuhan rabbit akan terhambat. Yang di sini kita lihat, ini laju pertumbuhan serigala. Jadi kita lihat pengaruh rabbit apa? Pengaruh si kelinci. Kalau kelincinya besar, banyak, R-nya besar nilainya, cenderung ruas kandang jadi positif ya. Kalau R-nya banyak, ini bisa didominasi suku kedua, positif. Masuk akal kalau rabbitnya banyak, maka DWDT mungkin positif. Artinya jumlah serigala akan naik. Begitu pengaruh dari si serigala terhadap rabbit ataupun dari pengaruh jumlah rabbit terhadap pertumbuhan serigala. Oke. Nah, kita akan mengamati solusi dari persamaan ini secara kualitatif. Nah, nggak dihitung angka persisnya, agak susah nih. Nah, solusi dari persamaan tersebut adalah pasangan fungsi R, ini menyatakan jumlah rabbit, dan W, ini jumlah serigala, yang menyatakan jumlah populasi kelinci setiap saat. Oke. Nah, interaksi jumlah populasi dari kelinci dan serigala, kenapa dikurung ini ya? Nggak bisa dikurung. Biasa digambar sebagai kurva pada bidang fasa dengan sumbu horizontal dan vertikal masing-masing menyatakan jumlah kelinci dan serigala. Apa sih? Jadi yang digambar, sebentar saya ambil pen dulu, merah supaya kontras. Kita akan gambar gini. Saya timpa aja di sini ya, nanti gambar persis di halaman yang kosong. Kita akan menggambar sumbu horizontalnya, salah satu aja yang mana ngikuti ini maunya. Ini yang sumbu rabbit, ini sumbu serigala. Mau ditukar juga sumbunya boleh ya. Cuma si Lord Kak Volterra menggambarnya demikian. Nah, ini serigala W. Aduh, warsoma lagi ya. Iya, kalian kalau nggak belajar dimakan sama saya. Nilainya dikasih kecil. Nah, ini dinamakan bidang fasa. Ya. Di depan yang persamaan diferensial summa tunggal juga makhluk hidupnya ada bidang fasa. Yaitu antara Y dengan turunannya. Ini antara rabbit dengan serigala. Coba, gunanya apa coba? Kalau saya gambar di sini seperti ini gambarnya misalkan. Seperti itu gambarnya. Artinya apa? Artinya ini kalau awalnya rabbitnya sejumlah A, serigala, jangan A lagi lah. Sejumlah P, serigalanya sejumlah Q, dengan berjalannya waktu, si rabbit bertambah, serigalanya juga bertambah banyak. Terus gitu. Ya, kalau kurvanya garis kayak gitu. Kenyataannya kan nggak akan gitu. Kalau rabbitnya kebanyakan, kalau serigalanya kebanyakan, rabbitnya pasti turun. Jadi kalau terlalu ke atas, nanti si rabbit akan turun. Nggak mungkin dua-duanya naik terus. Kalau rabbitnya banyak, serigalanya akan naik. Rabbitnya sedikit, R-nya kecil, ini akan bisa jadi negatif, serigalanya bisa berkurang.
Jadi nggak mungkin nanti kurvanya gini, nanti kita akan amati. Gitu ya. Salah satu yang lain kalau gambarnya gini. Gini yang masuk akal. Gini. Artinya apa? Kalau jumlah rabbitnya sekian dan serigalanya sekian, nih rabbitnya sekian, serigalanya sekian, kita lihat keduanya bertambah. Tapi suatu saat sampai titik sini, rabbitnya banyak di sini kan? Nah, karena kebanyakan rabbitnya, dengan berjalannya waktu rabbitnya berkurang lagi. Kalau bergerak ke kiri itu kan, artinya bergerak ke kiri itu kan rabbitnya berkurang ini. Yang sebelah sini ini. Nah, kiri. Itu artinya apa? Yang vertikalnya naik, berarti serigalanya bertambah, rabbitnya berkurang. Karena ke kiri rabbitnya. Serigalanya ke atas. Oke, itu nanti semua akan kita amati. Nah, kurva ini, yang saya gambar ini, contoh-contoh ini, dinamakan phase portrait, gitu ya, atau kurva fasa. Koordinatnya dinamakan bidang fasa ininya. Nah, kita lihat satu contoh ini. Misalkan populasi kelinci dan serigala pada persamaan Lotka-Volterra mempunyai parameter ini. Yaitu tadi konstanta ininya ini. Apa R, A, dan sebagainya. Jadi kalau saya masukkan parameternya, ya udah biarin aja segini dulu. Tentukan DWDR, pertanyaannya. Nanti apa manfaat DWDR nanti ya? DWDR. Gimana ngitung DWDR? Saya punya dulu. Saya tuliskan dulu ya persamaan ini Lotka-Volterra-nya dengan parameter yang diketahui. Oke. Masukkan R, A, K, dan B-nya ke persamaan Lotka-Volterra. Saya memperoleh persamaan ini. Saya menghitung DWDR. Kenapa diperlukan DWDR? Untuk memperhitungkan bagaimana perubahan jumlah serigala terhadap perubahan jumlah rabbit. Kenapa? Karena yang akan kita gambar nanti kan ini R terhadap W. Jadi ingin mencari hubungan antara perubahan W terhadap R. Kalau yang biasa kan kita fungsi ini Y, ini X, ini Y. Kita biasanya nyari DY, DX gitu ya. Ini DWDR. Oke, kita pakai rantai. DWDT adalah DWDR kali DRDT. Yang mau dicari ini, DWDR ya, pertanyaannya. DWDT udah tahu, DRDT udah tahu, jadi DWDR sama dengan DWDT dibagi DRDT. Gitu? Ya, lanjut lagi. Nah, saya udah punya persamaan diferensial nih. Seperti ini bentuknya, rumit memang. Saya bisa gambarkan isoklinnya ya, medan arahnya. Dilihat lagi tuh menggambar medan arah. Kayak kemarin ada DY, DX, misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalian harus bisa kan kemarin menggambar medan arahnya. Ambil, kalau biasa kayak gini, sorry. Kayak gini, ambil misalkan sepanjang sumbu X, atau apa, sepanjang mana, supaya kita memperoleh gambar medan arahnya. Nah, yang ini saya gambarkan medan arahnya dapat seperti ini. Ya. Bisa nggak ngegambarnya? Harus bisa ya. Kalau paling primitif, ambil nilai W. Contohin nggak, Pak? Hah? Boleh dicontohin nggak? Contohin mundur. Jangan yang rumit ini. Medan arah udah dibaca belum teorinya? Ada di depan medan arah. Kita mundur 7 keliling. Ini. Yang ini nih.
Nah, ini udah dicontohin ya aksen ini. Cuma kalau di sini di Lotka Volterra ininya W, ininya R, sumbunya R, W gitu ya. Kalau di sini X dengan Y. Udah dicontohin banyak nih, contoh-contoh. Cuma kembali di Lotka Volterra ininya Y, ininya R. Kalau di sini ininya Y, ininya X yang contoh ini. Bapak, Ya, boleh dicontohin yang D gak Pak? Soalnya saya kemarin nyoba tuh saya bingung. bingung. Yang medan arah yang itu, iya yang D. Oh, begitu. Nanti kalau gitu nanti nggak habis bahannya. Nanti saya mungkin yang medan arah mau bikin video deh ya. Ini kan belum bikin videonya saya. Nanti yang ini saya bahas di videonya. Ya. Oke, sementara Terima kasih Pak. sebenarnya kalau nggak tahu ya, kalau nggak tahu sama sekali, diambil aja nilai Y dan X tertentu. Misalkan saya ambil dari yang ini. Kalau saya ambil X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti sepanjang sumbu Y ya. Sumbu Y. Pada sumbu Y berlaku Y aksen sama dengan Y gitu kan. X-nya kan 0. X-nya 0, Y aksen sama dengan Y. Berarti di sumbu Y, saya gambarnya di sini, jangan pakai yang udah ada di situ. Di sumbu Y, Y aksen sama dengan Y. Jadi kalau Y-nya sendiri 0, ini di sini, Y-nya 0, Y aksennya 0. Berarti harus, sorry, saya ambil garis lain dulu. Warna lain. Jadi, ini ingat, kita mau ngamati di sumbu Y aja ya, karena X-nya 0. Nah, kalau Y X-nya 0, saya perlu ketemu persamaan ini. Nah, sekarang saya ambil Y-nya. Beberapa Y-nya 0, Y aksennya 0. Berarti di sini harus mendatar. Kalau Y-nya 1, ini semua harus di sumbu X ya. Harus di sumbu Y. Y-nya 1, Y aksennya 1. Y aksen 1, kalau Y-nya 1, turunannya ini harus 1. Jadi, sejajar Y sama dengan X. Kalau Y-nya 2, Y aksen 2. Jadi kalau Y-nya 2, ini lebih gitu. Kalau Y-nya min 1, nah turunannya min 1. Kalau min 1 harus gitu, min 1. Udah, kita dapat. Jadi kalau min 2, makin ini. Di sumbu Y kita dapat seperti itu. Gambar lagi di titik lain, nanti dapat. Kira-kira yang cocok yang mana gitu ya. Oke. Saya lanjut dulu. Mana? Nah, yang ini kalau digambar medan arahnya seperti ini. Ketemunya garis-garis. Ya. Sementara detailnya nggak saya jelaskan. Nah, dari sini sebenarnya ini harus digambar panahnya. Nanti ada panah yang bisa ke kiri gitu. Yang di sini dia akan panahnya ke sana. Kalau nggak salah di videonya nanti dijelaskan sama saya. Kalau nggak nanti saya ulangi. Kalau nggak ada di videonya ya, mendapatkan panahnya gimana. Saat ini diterima aja dulu ya, karena supaya globalnya ini bisa selesai jam 12 gitu ya. Itu panah-panah. Sebenarnya menggambar medan arah kan ada panahnya. Itu panahnya gini. Oke. Nah, kalau kita udah tahu medan arah ini atau isoklin ini, bisa diperkirakan solusinya kan ini menyatakan garis-garis singgung. Jadi kira-kira solusinya kayak gitu. Banyak solusinya. Kenapa banyak kan ini? Mundur. Persamaan diferensial belum dikasih syarat awal, memuat satu konstanta. Nah, ini.
Gitu ya. Dari yang kiri kita bisa mendapatkan yang kanan. Kenapa panahnya ke sini? Karena sebenarnya waktu menggambar ini di sini nggak digambar sih ya. Harusnya ada panahnya. Ikuti panahnya. Panahnya tahunya ke kanan atau ke kiri, lihat di video. Kalau di video nggak ada, nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya lagi. Supaya ini bisa selesai dulu. Oke, ini solusinya seperti itu. Kemudian yang ini kiri bawah itu salah satu kurva dari ini yang melalui titik 1000,40. Jadi apa itu? Yang ini itu tak lain salah satu dari yang kanan atas dengan syarat ini katakan waktu T-nya 0 katakan di sini. Waktu T-nya 0 di sini yaitu diberikan waktu T-nya sama dengan 0. Misalkan jumlah rabbitnya ada 1000, jumlah serigalanya ada berapa itu? 40. Jadi artinya kita dari kumpulan solusi umum ini, kita cari salah satu kurva yang melalui titik 1000,40. Rabbitnya 1000 ke sana, kelinci, serigalanya 40, kira-kira kurva yang di sini gitu ya. Gitu. Oke. Oh ya, ini nanti yang saya lewat itu orientasi itu menentukan panah. Nah, nanti aja dulu ya. Nah, aduh, ini ternyata dijelaskan di sini. Oh ya, udah. Kita lihat. Kalau gitu saya bahas ini. Aduh, udah 48 ya. Keburu-buru nih saya. Orientasi dari kurva di samping ini. Kalaupun tadi panahnya belum tahu di sini ya. Katakan belum tahu nih panahnya di sini. Tadi waktu menggambar ini, saya nggak tahu nih. Panahnya harus ke sana atau ke sana. Belum tahu itu ya. Belakangan aja. Yang pasti kurvanya harus melengkung gitu ngikuti ini. Melengkungnya bergerak ke sana atau bergerak ke sana nggak tahu kita. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kalau di sini kan kelihatan dari mana ini kok arahnya berlawanan jarum jam. Nah, dievaluasinya dari yang akan saya jelaskan ini. Kalau panah-panahnya di sini belum diketahui. Kita mulai R-nya di 1000, W-nya di 40, 1000,40 ini. Saya hitung DR DT-nya. Dari mana tadi? Persamaannya kan dikasih ini. DR DT. Masukkan R-nya 1000, W-nya 40. Kita amati nilainya positif atau negatif. R-nya 1000, jadi ini sekitar kira-kira positif negatif. R-nya kasih 1000. 1000 juga di sini 1000. W-nya 40. 80. Yang ini 1000 kali ini cuma 1 kali 40 positif ya. Udah. Positif. Yang ini juga saya amati. W-nya 40, R-nya 1000. Coba kita lihat. 40 kali ini sekitar 0,8 minus. Yang ini kali 1000 kali 40. Minus positif ya. Wah, susah. Harus pakai kalkulator. Saya lihat langsung hasilnya ya di sini ya. Untuk ini. Oh, dihitung ini. Bodoh ah. Ada hitungannya nih saya. Gak usah pakai kalkulator. Karena DRDT-nya dihitung positif, berarti apa? Rabbitnya bertambah. Berarti apa? Ini, berangkat dari sini, rabbit harus bertambah. Yang W nggak usah dihitung ternyata. Berarti haruslah bergerak ke kanan kurvanya. Kan rabbitnya bertambah.
Tuh. Rabbitnya harus bertambah berarti ke kanan. Berikan interpretasi fisik terhadap kurva ini. Ya, kita lihat. Jadi kurva ini kalau kita amati gini. Kalau saya ikuti. Kalau ke sini berarti apa? Rabbitnya bertambah. Serigalanya juga bertambah. Karena arah horizontal ini naik kan? Naik. Di sini. Sampai sini. Rabbitnya masih bertambah. Masih bergerak ke kanan. Serigalanya juga masih ke atas. Serigalanya juga bertambah. Sampai titik P1. Sampai titik P1 kita lihat. Berikutnya, rabbitnya berkurang. Serigalanya menambah. Yang ini. Nah, ini berarti si serigala mah bertambah karena arah vertikal naik. Kalau naik kan berarti wolf-nya bertambah. Tapi ke kiri. Berarti ke kiri rabbitnya berkurang. Jadi interpretasinya ini mula-mula rabbit dan serigala jumlahnya tertentu, ternyata dua-duanya naik. Rabbit bisa makan rumput leluasa, serigala juga cukup makanan, rabbitnya cukup banyak. Suatu saat rabbitnya jenuh, banyak sekali. Nah, kalau banyak sekali gampang dimangsa sama serigala. Akibatnya si rabbit sekarang mulai berkurang karena kebanyakan rabbit. Kelincinya berkurang, serigalanya bertambah. Terus gitu sampai sini, rabbitnya berkurang terus. Makin banyak serigala, makin gampang dimangsa, rabbit makin habis. Suatu saat, rabbitnya kalau makin habis pun, suatu saat serigalanya banyak sekali, rabbitnya sedikit. Serigala kekurangan makan juga, udah susah nyariin rabbitnya. Jadi suatu saat di sini sampai puncak tertentu, serigalanya ke sini turun tuh. Serigala berkurang, rabbit juga masih berkurang ini. Terus serigala turun, rabbit juga berkurang. Suatu saat serigalanya udah sangat sedikit, rabbitnya juga memang sedikit, dua-duanya sedikit. Nah, sampai suatu titik ekstrim tertentu, nanti serigala masih berkurang, rabbit udah bisa bertambah. Ya, yang ini nanti rabbitnya bertambah, serigalanya berkurang. Sampai suatu nilai tertentu, nanti serigalanya sedikit sekali, tapi rabbitnya udah banyak. Nah, terjadi interaksi lagi. Mulai serigala gampang dapat mangsa. Nah, serigalanya naik lagi. Rabbit masih bertambah. Sampai titik jenuh lagi. Begitu. Ya, jadi ini kurva ini menyatakan bagaimana interaksi perubahan jumlah serigala dan rabbit. Bingung ya? Bingung nggak? Halo? Masih ada nih? Ada, Pak. Hah? Iya, teh bingung atau enggak? Enggak. Oke, saya mungkin akan akhiri dulu. Ini sebenarnya masih sangat nyambung, tapi nanti pertemuan berikutnya saya akan review dengan cepat yang udah dibahas untuk bisa nyambung ke yang berikutnya ya. Karena kalau sekarang dipaksakan takutnya saya ngomong, kalian nggak pada paham ya percuma. Tolong videonya dilihat ya. Itu tahun lalu saya bikin karena juga ngalami mahasiswanya bingung Pak, bingung. Tahun lalu tuh waktu awal-awal online lagi kan, sekitar bulan-bulan ini. Waktu tahun lalu tuh Maret mulai online tuh. Kakak angkatan kalian tuh mulai berubah. Nah, bingung-bingung jadi saya bikin video. Moga-moga membantu videonya. Tolong dilihat karena nanti kalau enggak lanjutannya nggak akan paham. Dan ini akan nyambung terus nanti. Pindah bab, kita ganti nanti di bab 10 muncul lagi. Nah, gitu ya.
Oke, saya hentikan dulu kuliahnya hari ini.